Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 18 hingga ayat 20 yang berbunyi demikian. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah tetap mau bersaksi tentang Injil apapun resikonya. Pada waktu sesudah menerima pengurapan Roh Kudus, maka semua para murid Tuhan Yesus berubah dalam tampilan sebagai manusia baru. Mereka sudah tidak lagi memikirkan hanya untuk mencari kesenangan keinginan jasmani yang bersifat duniawi lagi, tetapi sudah menyerahkan segenap hidup mereka untuk mau dipakai oleh Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi mereka sebagai saksi Injil keselamatan, yaitu berita sukacita. Mereka menjadi sangat militan di dalam mengabarkan Injil. Mereka sama sekali tidak takut lagi akan segala risiko yang akan dihadapi dan segala sesuatu yang tidak mereka duga mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, pada waktu Rasul Petrus dan Yohanes diancam para imam dan para ahli Taurat, anggota Sanhedrin atau anggota Mahkamah Agama Yahudi itu, maka mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, menjawab seperti dalam nas renungan harian kita pada hari ini. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini mengajarkan dan mengajak kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus agar dapat mencontoh meneladani sikap Rasul Petrus dan Rasul Yohanes serta para rasul lainnya, apapun resikonya, agar tetap dengan penuh semangat kita mau melakukan tugas panggilan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus dengan penuh semangat, sesuai dengan talenta yang kita terima daripadanya. Jadi apapun tugas tanggung jawab yang dianugerahkannya kepada kita, umat miliknya ini, maka hendaknya kita kerjakan dengan segenap hati, dengan motivasi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang adalah Raja dan Kepala atas diri kita umatnya ini. Dengan kata lain, sesungguhnya yang pernah kita libatkan diri dalam melakukan kejahatan seperti korupsi, curang, melalaikan tugas tanggung jawab, atau semua hal yang tidak dalam rangka untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Selain itu, apabila kita sungguh-sungguh mau beriman percaya kepada Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, maka Tuhan kita Yesus Kristus akan mencurahkan Roh Kudus pada kita, maka kita akan diberi karunia Roh Kudus daripadanya, sehingga secara pasti kita akan berani menjalankan tugas panggilan hidup kita umatnya ini sebagai saksi Injil keselamatan Kristus dengan motivasi atau tujuan untuk memuji dan memuliakan namanya saja. Ingatlah akan janji Tuhan Yesus yang ditulis pada Injil Markus 16 ayat 17 dan 18 yang dinyatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami tetap mau bersaksi, menyaksikan tentang Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus sudah mau mati untuk kami dan mau hidup untuk menghidupkan kami dari kuasa kematian, sehingga kami tidak akan lagi dapat dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Itu sebabnya setiap orang yang memang mau percaya dan hidup di dalam jalan dan kebenaran-Mu, kami percaya bahwa kami senantiasa dapat merasakan segala sesuatu yang terjadi itu adalah hal yang justru akan menguatkan iman percaya kami, meskipun juga kami dalam kondisi menderita, akibat kami memberitakan Injil, akibat memberitakan apa yang memang telah Tuhan perintahkan dalam perintah agung-Mu itu. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa setiap hal yang boleh kami lakukan adalah untuk memenuhi kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, untuk memberitakan nama satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri satu-satunya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin serahkan juga segala pergumulan kami, terutama yang menyangkut sakit penyakit, baik itu jasmani, terlebih penyakit-penyakit rohani kami, supaya kami mau tunduk menyembah memohon kepadamu. Tuhan berkenan kiranya mengurapi segala bentuk perawatan yang dilakukan oleh dokter, petugas medis, maupun juga obat-obat yang digunakan. Kami percaya Tuhan akan gunakan itu semua menjadi sarana-Mu Bapa, untuk memungkinkan kami memperoleh adanya kepulihan dan kesembuhan dari sakit penyakit. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur, jadilah kehendak-Mu. Amin.